Pria paruh baya ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui istri dan anaknya tewas mengenaskan usai terlibat kecelakaan dengan truk box di Jalan Raya Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya kecelakaan bermula saat truk box melaju dari arah yang sama dengan para korban, yaitu dari arah Simpang BCP menuju Sumarekon, Bekasi. Namun saat di lokasi kejadian, truk box tiba-tiba menabrak motor kedua korban yang sedang berboncengan. Keduanya pun masuk ke kolong truk hingga tewas seketika di tempat. Jasad kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi untuk diotopsi. Sementara aparat kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kendaraan box menabrak sepeda motor yang berboncengan 2 orang. Namun setelah kejadian tersebut, korban langsung masuk di kolong motor box, kemudian langsung mengalami kecelakaan, meninggal di tempat. Demikian. Berapa korban, Pak? 2 korban, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan cukup panjang. Polisi juga telah mengamankan sopir truk ke kantor Polres Bekasi Kota untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo untuk CSI RTV. Tusuk 3 pemuda hingga kritis. 2 preman di Lumajang, Jawa Timur diringkus polisi. Sementara itu beraksi di 16 lokasi. 2 dari 4 anggota komplotan begal sadis ditembak polisi di Kota Medan, Sumatera Utara. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Zaki Hosen. Seorang pria yang diketahui bernama Zanahli Kailata diringkus oleh tim gabungan dari Polsek Helvetia dan Polsek Delitua di Jalan Kapten Sumarsono, Kota Medan, Sumatera Utara. Bukan tanpa alasan, aksinya pada 26 Oktober lalu sungguh meresahkan. Saat itu ia bersama kelima rekannya membegal seorang pria bernama Adi Prayitno di Jalan Ahana Sution, Kota Medan. Alhasil, korban tewas karena menderita luka yang cukup parah akibat sabetan senjata tajam milik pelaku di bagian dada kanan dan kaki. Aksi komplotan begal ini terekam kamera CCTV. Saat itu para pelaku menaiki 4 sepeda motor dan beraksi pada pukul 5 pagi hari. Dari rekaman CCTV inilah polisi dapat melacak pelaku dan akhirnya meringkus 2 diantaranya. Modusnya sama, melakukan dengan kekerasan, dengan menggunakan senjata tajam, dengan menyabet korban, ya, melukai, bahkan yang terakhir ini sampai dengan meninggal dunia. Saya pastikan yang belum ketangkap, pilihannya ada 2, menyerahkan diri atau saya tangkap dalam keadaan apapun. Dari hasil penyidikan, terungkap jika para pelaku telah beraksi di 16 lokasi yang berbeda di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi pun turut menyebarkan informasi foto dan biodata dari 4 anggota komplotan begal sadis ini untuk memudahkan pencarian. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Polisi temukan 16 pot tanaman ganja dari dalam rumah yang berlokasi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Selain itu, polisi juga menemukan 19 paket ganja siap edar dari seorang pria. Tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Setia, Cengkareng, Jakarta Barat. Rumah ini dijadikan tempat budidaya ganja selama 1 tahun terakhir. Polisi akhirnya menemukan 16 pot yang ditanami oleh 40 tanaman ganja. Selain itu, petugas juga menemukan 274 gram ganja kering, 19 paket ganja siap edar dari seorang pelaku. Untuk pelaku sendiri melakukan budidaya ini atau menanam ini, dia taruh di dalam pot dan potnya dijajar di loteng
rumahnya. Daun ganja tersebut sudah beberapa kali dijual oleh pelaku kepada orang-orang dekatnya. Dari hasil tes, pelaku juga positif mengkonsumsi ganja. Untuk kepentingan penyidikan, barang bukti dan pelaku dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Layaknya adegan dalam film action, warga dan polisi bekerja sama mengepung pencuri mobil di area pembangunan proyek di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Misbinal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Kita lihat yuk, ada apa aja ya. Ulala, nih dia viral yang pertama. Ada ribut-ribut di tikungan jalan nih. Gara-garanya tahu nggak? Cuma karena si pengendara mobil kaget say. Tiba-tiba ada pengendara motor nyaris ketabrak. Jadi si pengemudi mobil itu terkejut karena pas lewat di tikungan dekat Masjid Ashidik, Demangan Kidul, Yogyakarta, papasan sama pengendara motor yang ngebut. Nih, saking keselnya karena hampir aja nabrakan, si pengemudi mobil turun dong. Kirain cuma ngelabrak doang. Ternyata si pengendara motornya langsung dipukul. Waduh, nggak pakai basa-basi nih ya. Pemukulan itu terjadi 2 kali ya, sampai bikin bibir pengendara motornya berdarah-darah. Kirain udah puas, malah dilanjut dengan kunci motornya diambil sama si pelaku, terus dibuang ke atap rumah warga di sekitar situ. Gak lama habis viral, langsung deh ketangkep sama Satreskrim Polresta Jogja. Barang bukti mobil yang dipakai saat kejadian juga ikut diamanin nih untuk kelengkapan penyelidikan. Wah, ternyata dari pemeriksaan nih, mobil yang dipakai pelaku saat itu ternyata mobil pinjaman punya tetangganya. Ya, kasihan dong buang. Tetangganya jadi ikutan rugi atuh. Lagian banyak tingkah sih. Getok dulu sini. Kita lanjut yuk. Nah, kali ini ada adegan layaknya film-film action nih. Seorang pencuri mobil tertangkap basah, terus panik dan ngebut, masih nekat tuh bawa kabur mobilnya. Mobil yang dicuri sama si pelaku ini merupakan mobil jasa travel yang beroperasi di Batu Jomba, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Nih, ini dia ya. Bener-bener ya kayak lagi nonton film action gak sih? Warga termasuk si perekam video ini langsung deh tuh meminta bantuan polisi buat menangkap si pelaku yang muter-muter aja di sekitar situ karena belum nemu jalan buat kabur. Emang belum rezeki kali ya, Bang. Ini ada pencuri mobil, teman-teman. Nah, akhirnya mobil pun mau nggak mau berhenti nih karena nabrak alat berat di lokasi, terus nyungsep setelah salah satu warga melempar batu besar ke arah kaca depan mobil. Tunggu dulu, dipikir pelakunya bakal pasrah ditangkap gitu. Enggak, ternyata say, si pelaku tetap nekat mau kabur. Padahal udah ada beberapa anggota polisi yang menyergap, tapi gagal juga tuh melarikan dirinya. Duh, maling zaman sekarang emang nekat-nekat ya. Nah, kalau posisinya lagi bareng-bareng sama orang lain kayak tadi sih nggak apa-apa ngelawan. Tapi nih, kalau kamu lagi sendirian, jangan coba-coba ya dek ya. Nanti kalau kamu kenapa-kenapa, gimana? Ya, udah viral yang terakhir nih. Nah, ini ada seorang warga kosan di Bojonegoro, Jawa Timur yang sengaja mancing-mancing seorang wanita mencurigakan yang tak lain adalah tetangga kosannya.
Korban bernama Dwi Oktavia awalnya udah curiga karena kok duit sering hilang ya. Nah dia nih baru nyadar setelah kehilangan uang 3 kali dan 2 kali kehilangan barang di kosannya. Karena curiga sama tetangga kosannya, korban langsung deh tuh pasang kamera ke arah pintu kosan dan sengaja nggak kunci pintu, lalu naruh beberapa lembar uang di dalam tas di dekat pintu. Yes, bener aja tuh, target pun terperangkap dalam pancingan. Bener ya, pelakunya adalah tetangga kosan yang langsung masuk ke dalam kamar, terus ngobrak-ngabrik isi tas dan dompet korban. Ternyata korbannya bukan cuma Dwi nih, tapi ada 2 warga kosan lain yang juga sering mengeluhkan kehilangan uang dan barang. Habis kepergok, korban kan minta pelaku ketemu baik-baik ya buat ngobrol. Nggak diapa-apain kok, tenang aja. Ternyata si pelaku malah milih kabur tuh jam 4 pagi besokannya. Nominal uang dan nilai barang yang diambil sih emang gak seberapa ya. Tapi kalau terus-terusan ya berasa dong ya namanya anak kosan. Tapi nih kira-kira nih ya si pelakunya ini emang beneran butuh duit atau udah penyakit? Tebak-tebakan yuk. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dah. Seorang pengedar sabu ditangkap polisi di Jalan Raya Pegunungan Gumitir, Jember, Jawa Timur. Polisi menyita 5 bungkus paket sabu yang akan diedarkan dengan sistem ranjau. Bawa apa? Ini? Bawa apa? Bawa sabu. Iya, dia kotakan sabu. Kotakan sabu. Ya wis. Ditunjukkan, Mas. Tunjukkan. Polisi meringkus seorang pria bernama Agus Haryono di pinggir Jalan Raya Pegunungan Gumitir, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Pria itu ditangkap karena akan bertransaksi narkoba di kawasan tersebut. Pelaku menyimpan 5 bungkus sabu-sabu seberat hampir setengah kilogram di pinggir kebun kopi yang disembunyikan di balik daun dan rerumputan. Menurut polisi, pelaku merupakan jaringan pengedar sabu-sabu yang selama ini melakukan transaksi dengan sistem ranjau. Ada seseorang yang mencurigakan, diduga ciri-cirinya sama, dan setelah kami amankan, dia tidak membawa barang bukti. Akan tetapi setelah kita geledah dan melakukan pemeriksaan interogasi awal, ditemukan di dalam HP bahwa yang bersangkutan telah meranjau sabu-sabu yang akan diedarkan di wilayah Jember. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI, RTV. Tiga pemuda jadi korban penikaman saat tengah berkumpul di pusat kota Lumajang, Jawa Timur. 2 orang pelaku ternyata dalam pengaruh minuman keras dan salah paham dengan korban. Sekelompok pemuda yang tengah berkumpul di pusat kota Lumajang, Jawa Timur didatangi pemuda lainnya. Namun tiba-tiba saja salah seorang pemuda berdiri dan nampak terlibat cekcok hingga aksi saling dorong dan duel di antara mereka terjadi. Ternyata pemuda yang datang itu membawa senjata tajam dan langsung menusukkan ke 3 pemuda lain yang sedang berkumpul. Akibat peristiwa itu, 3 korban mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya dan kini tengah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Tak butuh waktu lama, aparat Polres Lumajang langsung menangkap 2 pelaku yang terlibat penikaman ke-3 korban. Menurut polisi, aksi penikaman itu dipicu dari kesalahpahaman pelaku. Para korban menertawakan suatu hal, namun 2 pelaku yang dalam pengaruh minuman keras itu tersinggung dan menganggap korban menertawakan mereka. Teman-teman berfoto, lalu guyu Pak, guyu, tertawa lalu anak 2 itu berhenti. Dari rombongan korban ini
ketawa-ketawa ataupun senyum pada saat pengambilan gambar ataupun foto, sehingga mereka ini tersinggung seolah mengejek yang bersangkutan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal penganiayaan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen, sampai jumpa.